Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 144 yang beranggotakan saya sendiri, Aditya Pratama Putra Endarto dengan NIM 1020 1233 0037. Ada Farid Nabil Arif dengan NIM 1020 1233 00206 dan yang terakhir ada Regi Santika Dewi dengan NIM 1020 123 00032. Nah, yang pertama kami akan mempresentasikan tentang tugas yang pertama yaitu tugas antropometri kategori tempat kerja. Nah, kemarin tuh kami dapat kategori tempat kerja. Nah, sekarang ada pun alat yang dibuat yaitu adalah meja kantor. Nah, di soal pertama, lakukan pemilihan data antropometri untuk menentukan dimensi produk yang ada Anda pilih. Sebutkan parameter-parameter yang Anda gunakan dalam pemilihan dimensi produk tersebut. Nah, di nomor satu dijelaskan bahwa terdapat parameter yaitu pertama D11. D11 yang artinya tinggi siku dalam posisi duduk. D12 yaitu tebal paha, D13 panjang lutut, D15 tinggi lutut, D16 itu adalah tinggi popliteal, D24 itu adalah panjang rentangan tangan ke depan dan D32 adalah panjang rentangan tangan ke samping. Dan selanjutnya Nabil akan menjelaskan nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu tentukan nilai persentil yang digunakan untuk masing-masing dimensi dan jelaskan alasan pemilihannya. Proses mendapatkan data antropometri ini ditentukan dengan beberapa parameter, yaitu yang pertama ada suku. Suku yang kita pakai adalah semua suku, jenis kelaminnya yang kita pakai adalah semua jenis kelamin, lalu tahun yang kita pakai adalah tahun 2018, di usianya 19 tahun. Lalu ini seperti yang dijelaskan di nomor satu untuk dimensi dan keterangannya. Dan kami memilih menggunakan persentil ke-50 karena menurut kami persentil ke-50 adalah nilai rata-rata atau median yang menggambarkan ukuran rata-rata di populasi. Persentil ke-50 juga digunakan untuk produk atau standar yang ditujukan untuk mayoritas populasi. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Regi Santika Dewi. Nomor tiga, jelaskan bagaimana penggunaan dimensi dapat meningkatkan dari segi fungsi, kenyamanan, dan keamanan produk bagi pengguna. Nomor satu, dari tinggi siku posisi duduk, data yang digunakannya untuk menentukan tinggi meja. Yang kedua, tebal paha, data yang digunakan untuk memastikan ada cukup ruang di bawah meja untuk paha pengguna. Yang ketiga, panjang lutut untuk digunakan sebagai menentukan kedalaman meja. Yang keempat, tinggi lutut digunakan untuk memastikan tinggi ruang di bawah meja cukup untuk lutut pengguna. Yang kelima, tinggi popliteal. Tinggi dari lantai hingga bagian bawah lutut saat duduk. Data yang digunakan ini menentukan tinggi kursi yang sesuai dengan meja sehingga kaki bisa menapak dengan nyaman. Yang keenam, panjang rentangan tangan ke depan. Data yang digunakan ini untuk menentukan kedalaman meja. Yang terakhir, panjang rentangan tangan ke samping, yaitu digunakan untuk membantu menentukan lebar meja. Penggunaan dimensi yang sesuai dengan ukuran antropometri dapat meningkatkan fungsi yang digunakan karena produk tersebut sudah menyesuaikan atau sesuai dengan ukuran bagi tubuh pengguna. Misalnya pada bagian tinggi siku, pada posisi duduk dengan persentil ke-50 dan D11 akan lebih nyaman karena posisi duduk sejajar dan posisi tegap, sehingga membuat pengguna tidak merasa cepat kelelahan dan meminimalkan risiko cedera akibat postur tubuh yang buruk saat bekerja. Ilustrasinya sebagai berikut. Selain itu, produk yang sesuai dengan antropometri akan jauh lebih aman dan meningkatkan kenyamanan, kesehatan, produktivitas, ataupun keselamatan kerja dalam penggunaan produknya. Nah, jadi di nomor 4 ini kami disuruh bikin desain atau sketsa dari produk kategori kantor tadi. Nah, kami kan buat meja kantor. Ini adalah sketsa yang kami buat. Nah, dan di sini adalah sketsa dari AutoCAD yang telah kami buat dengan memperhatikan persentil-persentil yang telah dijabarkan tadi di nomor 2. Jadi seperti ini sketsa yang kami buat di AutoCAD. Oke, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.